Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi para hadirin yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya akan mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kemudian yang kedua, saya ucapkan rasa terima kasih saya kepada rekan-rekan yang telah menyelenggarakan acara sosialisasi untuk program pemerintah pemberian vaksinasi dosis ketiga atau booster dengan kepercayaannya menghadirkan saya pada pagi hari ini. Kemudian ada baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmadila Prasetyo. Profesi saya di sini sebagai Humas Hubungan Masyarakat atau Public Relation untuk pemerintah Kota Semarang, sehingga nantinya peran saya di sini akan sedikit menyampaikan mengenai pemberian vaksinasi dosis ketiga. Baik, saudara-saudara yang terhormat, perkenankan saya sedikit memberikan latar belakang dari mengapa kita membuat satu strategi dan memberikan asupan-asupan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian di sini mengenai pemberian vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster. Jadi hal ini saya ambil dari pemberitaan yang telah beredar baru-baru ini ya Bapak dan Ibu, bahwasanya dikatakan saat ini telah diberlakukan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat oleh Mendagri, Menteri Dalam Negeri, dan perpanjangan PPKM ini untuk wilayah Bali dan Jawa melalui Inmendagri atau Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2022 dan Inmendagri Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 34 tahun 2022 untuk PPKM wilayah luar Jawa dan Bali. Dan sudah kita ketahui bahwa kedua Inmendagri tersebut telah dilaksanakan ya mulai kemarin tanggal 5 Juli tahun 2022 sampai dengan waktu yang masih belum ditentukan nih. Kita masih menunggu evaluasi dari evaluasi yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Dan saudara-saudara yang berbahagia, pemberlakuan PPKM level 1-2 di beberapa daerah ini kembali berdasarkan akibat pengamatan adanya peningkatan kasus COVID-19 karena adanya penyebaran subvarian Omicron B4 dan B5. Dan saya sampaikan hal ini di awal bahwasanya masyarakat diimbau untuk tidak panik, tidak khawatir dengan adanya peningkatan kasus COVID-19 ini. Karena kasus Omicron varian B4 dan B5 ini memiliki masa puncak yang lebih cepat dibandingkan jenis atau varian yang sebelumnya. Namun tanpa mengurangi kewaspadaan dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat, khususnya untuk Bapak dan Ibu jika sedang berada di ruangan tertutup atau indoor, hendaknya menggunakan masker dan pastinya melakukan kegiatan vaksinasi secara lengkap, vaksin COVID-19 secara lengkap sampai hingga booster bagi yang belum melaksanakannya. Begitu. Kemudian selanjutnya informasi yang akan saya sampaikan bahwa setiap negara nih Bapak dan Ibu memiliki masalah yang berbeda dan perlu menentukan rencana pemberian vaksinasi dosis ketiga ini melalui The Joint Committee on Vaccination and Immunization menganjurkan bahwa pemberian suntikan ketiga ini dianjurkan kepada kelompok yang rentan seperti pertama, dewasa usia 18 tahun ke atas yang mana mereka masih rentan untuk tertular. Kemudian yang kedua ada lansia umur 70 tahun ke atas. Kemudian yang terakhir ada
frontline health atau garda terdepan seperti tenaga kesehatan ya, yang secara langsung mereka berhubungan dengan pasien COVID-19 dan juga para pekerja sosial yang merawat kelompok-kelompok rentan tadi. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, tanpa perlu khawatir, saat ini di Indonesia, melalui Kementerian Kesehatan, telah menjawab atas pertanyaan siapa saja sih yang berhak untuk mendapatkan vaksin booster ini. Nah, yaitu mereka, masyarakat warga negara Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas, diberikan haknya untuk mendapatkan vaksinasi booster ini. Dan melalui Kementerian Kesehatan juga telah menyampaikan bahwa kombinasi vaksin booster ini yang saat ini diberikan berdasarkan pertimbangan dari penelitian dari dalam negeri dan luar negeri, dan juga telah dipertimbangkan dan dikonfirmasi oleh Badan POM dan ITAGI yang meliputi jenis vaksin booster seperti AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Sinovac, dan Sinovac. Kemudian saudara-saudara yang terhormat, bahwasanya pemberian vaksinasi dosis ketiga ini diperlukan untuk merangsang sistem imun seseorang. Untuk apa? Untuk membentuk kekebalan tubuh atau antibodi. Dan memang efek samping yang akan dialami penerimanya dan setiap jenis vaksin booster pun memiliki efek samping yang berbeda-beda di masing-masing tubuh manusia. Kemudian melalui website UNICEF Indonesia, bentuk efek ringan hingga sedang yang akan mungkin dialami bagi penerima vaksin pasca vaksinasi ya, antara lain rasa pegal di area bekas suntikan, kemudian demam ringan, kemudian ada rasa lelah, sakit kepala, pegal pada otot dan sendi, yang terakhir ada menggigil dan diare. Jadi saudara-saudara sekalian, tubuh yang sudah menerima vaksin booster diharapkan nantinya tubuh sudah siap nih menerima serangan dari varian-varian yang terbaru yang akan datang yang belum kita ketahui. Selanjutnya, sebagai informasi tambahan lagi, melalui website victory.semarangkota.co.id dapat saudara-saudara akses untuk mengetahui informasi seputar pelaksanaan vaksinasi di Kota Semarang ya khususnya. Dan adapun ketentuan pada dosis ketiga ini menurut Victory, diantaranya usia lebih dari 18 tahun, kemudian ada prioritas lansia dan masyarakat dengan penyakit imunokompromis, kemudian yang terakhir lebih dari 6 bulan sejak vaksinasi kedua dan sudah mendapatkan tiket booster melalui website atau aplikasi dari Peduli Lindungi. Jadi saudara-saudara sekalian, lokasi vaksinasi, jenis vaksinasi, dosis vaksinasi, jam buka, jam tutup, kemudian ada jumlah kuota dan yang sudah terisi, dan yang terakhir ada keterangan atau persyaratan khusus dapat saudara-saudara jumpai dengan mudah dan lengkap melalui website tadi ya, website Victory tersebut. Kemudian hadirin yang berbahagia, sebagai penutup penyampaian program pemerintah vaksinasi booster ini, dari lubuk hati saya yang terdalam, saya memohon kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh masyarakat, bahwa yang belum melaksanakan program pemerintah vaksinasi ini secara lengkap sampai hingga booster, untuk segera mendaftarkan diri dan langsung menuju ke lokasi-lokasi yang terdapat menyediakan vaksin demi kebaikan kita bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan sebagai pemulihan ekonomi yang masih berjalan hingga saat ini.
Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian. Dan ya, selamat pagi, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.